Dan begitu tanggal 1 Oktober ada pelantikan anggota DPR. Alhamdulillah saya dilantik, dan seperti diketahui sampai subuh bagaimana dinamikanya di DPR, alhamdulillah saya terpilih menjadi wakil ketua DPR. Mewakili Dapil 5 Jawa Barat, mewakili satu-satunya anggota DPR dari Jawa Barat. Tugas dari DPR kan seperti diketahui oleh bapak-bapak, kita membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan dan pelaksanaan undang-undang itu. Yang ketiga adalah budgeting, jadi anggaran. Kita bersama pemerintah ngajukan anggaran, kita melihat, mengawasi, dan menyetujui atau tidak menyetujui anggaran itu. Nah, 3 hal ini, dan juga membawa tentu saja aspirasi dari daerah pemilihan kita. Kita ini sudah punya wakil-wakil, jadi jika ada aspirasi hal-hal yang bisa kita lakukan bersama, ayo kita lakukan bersama. Yang ini saya kira kita punya kesempatan untuk membangun, khususnya juga di Bogor dan juga di daerah-daerah yang masih agak kurang maju gitu ya. Infrastrukturnya misalnya seperti daerah Bogor Timur, seperti kalau ini kan sudah termasuk agak perkotaan lah, tinggal apa yang bisa kita lakukan seperti di daerah kita ini di CPAC. Saya kira untuk pengantar itu Bapak-bapak, bagi saya yang paling penting adalah silaturahim ya, dan saya juga ucapkan terima kasih. Insya Allah saya juga akan berusaha menjaga amanah ya. Dan saya ini alat juga. Jadi setiap hari juga, waktu kemarin saya menerima buruh, saya menerima tani, dan lain-lain tidak menjualkan. Kita juga terus coba menjaga integritas supaya tidak melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, korupsi dan lain-lain. Saya kira itu dari saya. Ketika kita membutuhkan, kalau tanda kutip dalam tanda kutip, menyalurkan aspirasi, kita harus kesiapan. Antara selama ini kita kehilangan komunikasi, Pak. Artinya harus disampaikan kepada siapa. Dan ketika ada informasi yang kira-kira berhubungan dengan program atau apa, ke siapa juga diberitahukan. Kepada Fadli bisa ke saya atau Pak Wahyu. Namun memang di sini perlu dipahami juga bahwa komunikasi yang diperlukan itu memang ide-ide ataupun ketika ada gagasan-gagasan yang perlu didorong, ya, aspirasi yang perlu didorong, dan aspirasi tersebut kalau bisa memang sudah matang, artinya tertulis. Sebenarnya dengan kondisi sekarang lebih enak lagi, Pak. Di level kabupaten ada Pak Ariswardi, di level 2 provinsi ada Pak Riki, di pusat ada Pak Fadli. Nah, nanti dari tim kita berusaha mendorong ini, nanti ide ini, gagasan ini diarahkan kemana ya. Karena banyak program-program itu juga di provinsi dan di kabupaten. Misalnya program bantuan untuk perikanan, pertanian, kemudian koperasi, itu ada, bisa kita ini, tapi digodok dulu lah, disiapkan dulu. Sehingga tepatnya tanggal 24 Oktober 2013 saya diberi kuota untuk pendirian koperasi gratis di Kecamatan Gunung Putri. Nah, sekarang yang jadi kendala karena bertumpuknya urusan dengan rentenir, sehingga perputaran koperasi itu lambat. Kami memang menerapkan pendaftaran simpanan pokok 100.000, iuran wajib atau simpanan wajib 20.000. Nah, permasalahannya sekarang kami itu membutuhkan modal, Pak. Karena secara memang perekonomian, ilmu sudah ada, peralatan sudah ada, walaupun memang belum lengkap. Sekarang kami untuk mengembangkan usaha kami. Ya, memang secara manual, secara standar, tapi pemasaran baru wilayah sekitar Kecamatan. Jadi saya mohon, jadi ada supaya kita ada aspirasi atau ada masukan-masukan, kita ada tertuang di situ, ada posko umpama. Jadi kita lebih enak secara kumpul ataupun kita bertukar pemikiran gitu. Kita kan juga bisa punya banyak hubungan dengan kementerian. Kalau misalnya bisa di-endorse lagi dukungan permodalan dan lain-lainnya juga bisa kita lakukan.
karena iuran wajibnya dan sebagainya masih dan permodalan masih rendah. Nah, mungkin kita nanti pelajari lagi deh, mungkin hubungi Andika. Profil tertulisnya dan Kebetulan saya bawa benar. Ya nanti ya. Nah, kemudian yang kedua soal posko. Soal posko itu begini. Jadi PAC Gunung Putri itu kan memang kita sempat pada tahun menjelang pemilu legislatif itu kita rombak ya, Pak Miko juga tahu. Jadi pengurusnya sekarang, ketuanya itu Pak Sam namanya. Pak Sam ini tinggalnya di Bojongkulur. Tapi kemarin saya minggu lalu di Bojongkulur, rencananya mau mencari sekretariat PAC di daerah sini. Di daerah kalau ada misalnya di daerah Cikeas atau di mana, nah itu bisa kita mereka nggak keberatan, jadi mereka yang datang gitu. Yang artinya Bojongkulur kan terlalu ke sana ya. Jadi ketuanya Pak Sam tuh mau nyari di daerah Cikeas ini atau di daerah termasuk di daerah sini. Jadi kalau ada yang bisa dijadikan sekretariat, kasih tahu aja. Mungkin di sekretariat PAC itu sekaligus juga kalau mau relawan berkumpul di situ bisa nanti. Ini nanti memang sedang dicari sekretariat PAC, dan kalau ada yang mau aktif di dalam partai ya bisa mendaftar, mau di pengurus juga bisa ya. Mungkin ada perwakilan di pengurus kecamatan, ada juga yang di ranting yang mau kita perkuat ini ranting-rantingnya. Nah, jadi nanti ini kan dengan PAC-nya gitu, kalau untuk di ranting itu. Jadi insya Allah Pak, ini kita siapkan. Kalau ada mungkin Pak Miko kasih tahu aja ke Pak Andika di mana sekretariatnya itu. Memang rencananya kita mau, karena sekretariat di Bojongkulur agak kejauhan. Terima kasih sekali lagi, pokoknya kita terus jalin silaturahim. Nanti mengenai tempat sekretariat, kalau ada untuk PAC gitu. Nanti kalau ada yang mau masuk ke pengurusan PAC juga kita persilakan melalui Pak Sam, bisa kontak melalui Pak Andika atau Pak